Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang sama-sama kita mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan dengan ucap alhamdulillah wa syukurillah atas kemurahan dan sifat rahmat dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan ada tingkat waktu dapat hadir di majelis ilmu kita. Salawat dan salam dan kita sampaikan juga pada junjungan kita Nabi Agung dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa-jasa beliau yang telah berhasil mendidik dan membimbing umatnya ditunjuknya dari alam kejahiliahan, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan pendidikan sebagaimana yang dapat kita rasakan pada saat-saat sekarang ini di seterusnya. Jamaah yang saya muliakan pada malam ini, kembali Allah Subhanahu wa taala izinkan kita bermuajahah dalam satu tujuan, yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar kita, yaitu bersama-sama membaca dan mengkaji daripada ilmu fikih. Dalam hal ini kitab yang saya sampaikan yang dibacakan adalah kitab Anwarul Masalik karena daripada Abdul Nasir. Jadi sudah saya sampaikan bahwa kita telah sampai pada pembahasan masalah takbir, itu untuk yang pertama daripada sholat, baik itu sholat 5 waktu ataupun sholat-sholat sunnah lainnya. Jadi takbiratul ihram sudah saya sampaikan itu harus memakai bahasa Arab dengan lafaz Allahu Akbar. Jadi tidak boleh kita kalau sudah bisa melafazkan takbiratul ihram itu dengan lafaz yang lain
selain daripada bahasa Arab. Sekalipun terjemahannya misalnya Allah Maha Besar, tidak boleh karena kita sudah bisa. Yang boleh itu adalah orang yang tidak bisa sama sekali. Contoh orang yang guna dasar namanya, yang tidak bisa menyebutkan huruf, tidak pas, tidak tepat, bahkan membunyikan menyebutnya tidak bisa. Pengecualiannya seperti itu. Dia tapi kalau masih ada kemungkinan dia itu dapat mempelajarinya sekalipun dia dalam keadaan tunda dan lainnya, maka harus dipelajari sampai dia bisa menyebutkan takbiratul ihram dengan sempurna, dilafazkan dengan memakai bahasa Arab. Wa aqallu takbiri wal qira'ati wa sa'iril adhkari ay yasmi'a nafsahu idza kana sahih as-sam'i ila 'abdin. Sekurang-kurangnya takbiratul ihram ataupun bacaan-bacaan dan zikir-zikir yang kita baca ketika melaksanakan sholat itu, sekurang-kurangnya adalah agar kita dapat mendengar suara kita sendiri. Mendengar suara kita sendiri. Iza kana sahih as-sam'i bila 'abdin. Apabila pendengaran kita itu, pendengaran orang tersebut masih sahih, masih bagus, masih baik pendengarannya. Ya, kalau pendengarannya sudah terganggu, terkontaminasi dengan penyakit, alhamdulillah, misalkan di telinganya ada benjolan besar kayak bisul besar kayak rumah masjid, sehingga tidak normal pendengarannya misalkan. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, maka tidak mengapa kalau dia tidak melafazkan takbiratul ihram itu sampai didengarnya, karena memang sudah terganggu pendengarannya. Atau dia melafazkan Allahu Akbar, akan tetapi yang didengarnya bukan lafaz yang disebutkannya, dibacanya. Apa yang didengarnya? Bukan yang didengar. Jadi macam mana? Berarti telinganya yang normal, telinganya tidak normal. Kita takbiratul ihram nih, subuh-subuh masih hanya kita dengar suara masuk dalam telinga kita, Allahu Akbar. Kita tidak mendengar suara kita yang takbiratul ihram ini. Telinga kita tidak mendengarnya. Malah yang didengar, yang masuk ini adalah suara kita, suara mobil, suara klakson, suara ambulan misalkan yang lewat. Jadi macam mana? Nah, jadi ukuran daripada takbiratul ihram itu sekurang-kurangnya dapat didengar oleh diri orang yang sholat itu sendiri. Allahu Akbar. Tetapi kalau kita lagi berimam, bermakmum, yang kita mengikuti imam,
Yang boleh kencang suara takbirnya itu hanya imam, dan kita cukup hanya kita yang mendengarnya. Orang sebelah kita tidak perlu mendengar lafaz dari takbir kita. Nah, supaya tidak terganggu maksudnya dengan berisik kita ini, misalnya semua takbirnya bersuara. Nah, ada gitu kan jemaah, Allahu Akbar, terganggu umatnya. Yang imam yang mana ini, yang di depan atau yang di tengah? Nah, itu supaya meminimalisir hal-hal seperti itu, bahwa yang imam yang di depan, yang diikuti. Jadi bukan makmum yang diikuti. Jadi ada imam lagi, begitu kan? Seolah-olah ada imam lagi. Tapi ada makmum yang baru datang, atau makmum yang sudah takbir tadi duluan terganggu gara-gara ini, aduh, dibatalkan sholatnya, dikira itu takbirnya imam, takbirnya imam lagi membatalkan takbiratul ihramnya. Jadi hal-hal seperti ini supaya tidak terjadi, maka cukup yang jahar imam yang menjaharkan takbiratul ihramnya. Demikian juga zikir-zikir dan bacaan-bacaan. Subhanallahil a'la wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, sami'allahu liman hamidah. Bacaan-bacaan itu sudah kita aja yang dengarnya. Ya, tidak perlu sampai kita melapaskannya di depan telinga jemaah yang lain. Kalau memang hamidah, untuk kita kan lucu sekali sholat kita dimain-main, iya kan? Sudah cukup kita saja yang dapat dengar bisik-bisik, kita yang dapat dengarnya, daripada lafaz takbiratul ihram ataupun bacaan-bacaan sholat yang kita baca. Apa fungsinya? Tiada lain adalah untuk membantu kekhusyuan kita, untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Kadang kalau sepi ini, kemana-mana pikiran kita. Terkadang saya juga bukan sekali dua kali, sering kadang lupa rakaat, sudah diingat-ingat dari pertama, sudah mau rakaat ketiga ternyata jadi keempat, atau sebaliknya. Nah, di saat itu setan ini memang memberikan gangguan itu luar biasa, dan terkadang tidak diganggunya juga, memang tidak ada pikiran kosong, yakin bahwa itu sudah rakaat keempat. Nah, itulah makanya fungsinya ada di belakang imam seorang yang ditunjuk untuk membantu mengingatkan, minimal ada makmum yang bisa mengingatkan imam. Tidak mesti harus misalkan muazzinnya, imam banyak atau seterusnya. Nah, siapapun, akan tetapi kalau sudah ada yang ditentukan, itu lebih utama. Nah, supaya tidak ribut. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi penting untuk kita ada mendengarkan lafaz yang kita baca, seperti takbiratul ihram atau bacaan-bacaan sholat atau zikir-zikir yang lainnya, perlu kita dengarkan. Wa yajharul imam bitakbirati kulliha. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, imam itu harus menjaharkan di semua takbirnya, harus
di semua takbirnya, kulliha, setiap takbir, bangun dari rukuk, kemudian ketika mau sujud, bangun dari sujud, yaitu duduk iktidal, kemudian sujud lagi, dan seterusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, harus jahar. Kalau makmum, kebalikan, tidak boleh jahar, cukup kita yang mendengarkan suara kita. Paham ya? Berarti kita press lagi, sekurang-kurangnya tadi adalah kita dapat mendengarkan suara diri kita sendiri. Kalau kita press lagi, ya minimal kita bisik-bisiklah kita yang mendengar suara kita bisik saja. Jadi jangan sampai mengeluarkan suara kita, lebih-lebih lagi yang ibu-ibu muslimah. Nah, jadi tidak boleh sampai mengeluarkan suaranya. Jadi karena perempuan itu, wanita itu, suaranya pun termasuk adalah aurat. Suara perempuan itu termasuk aurat karena dapat mengganggu pikiran laki-laki. Mau tua mau muda sama aja kalau sudah mendengar suara perempuan, ya terganggunya macam-macam. Ada yang terganggu senang, ada yang terganggu juga ya terganggu, tidak senang, risih dia. Nah, hal-hal demikian itu sudah diatur oleh agama kita dan dijelaskan oleh fikih dalam ilmunya. Wa yushtaratu ayyukabbira qa'iman fil ardi. Disyaratkan takbiratul ihram ini harus berdiri pada sholat fardu. Ini syaratnya. Sholat wajib ketika kita takbiratul ihram ini kita berdiri, tidak boleh kita duduk. Nah, yang jelas ini yang berdiri ini yang sehat jasmaninya. Kalau dia ada yang mohon maaf, ada jemaah kita misalkan yang kurang sehat, usul misalkan berdiri, silahkan ambil kursi, ada kursi kita mungkin di belakang untuk disiapkan, karena saya lihat banyak kadang-kadang jemaah kita yang tiba-tiba cari kursi, sedangkan yang disiapkan itu satu. Kalau dulu sebelum pandemi banyak kursi kita ada mana di dalam di inventaris kita ya. Nah, jadi kursi itu penting di setiap masjid, ditaruh di pojok-pojok, di belakang ataupun di depan. Sebab ada saja jamaah kita yang membutuhkannya. Kaitannya dengan takbiratul ihram ini, maka setiap jamaah yang jasmaninya sehat, maka dia harus berdiri ketika melakukan takbiratul ihram. Nah, kalau kita sholat sunat bagaimana? Sholat sunat boleh berdiri, boleh kita untuk sholat sunat itu tidak wajib kita berdiri, duduk pun tersisa. Nah, ini buku yang jadi apalagi sudah mulai persediaan dunia sudah mulai terganggu, sudah tidak kuat. Sampai kalau dulu misalkan masih muda, mau 1 jam berdiri juga belum kesemutan. Sekarang baru aja belum 5 menit sudah goyang-goyang, garuk-garuk, sudah mulai gerak-gerak kakinya. Nah, kalau sudah seperti itu, tetapi kita masih yakin berdiri, ya lebih bagus berdiri. Akan tetapi kalau kita ragu dan itu akan mengganggu kualitas sholat kita, maka diperbolehkan kita untuk
untuk sholat sunat. Nah, gitu. Jadi disyaratkan bahwa takbiratul ihram itu supaya dilakukan secara berdiri pada orang yang dalam keadaan sehat jasmaninya dan jasadnya. Wa yundabu rafu yadayhi hasba mankibaihi, disunatkan untuk mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar, disunatkan seumuran hasba mankibaihi, yaitu sejajar dengan kedua pundaknya. Bisa, ini ada 3 cara. Bisa Allahu Akbar, ya, atau di kedua telinga, di ukuran pundak kita, atau di bawah sedikit. Nah, jadi Allahu Akbar, kemudian di pas telinga, oke, kemudian di pas ukuran pundak atau di bawah sedikit dada. Dan iya, nanti ada penjelasannya. Disunahkan untuk kita mengangkat kedua tangan kita mufarraqatal asabi'i ma'at takbiri. Jari kita terpisah, tidak Allah kayak ular kobra. Allahu Akbar tidak boleh. Nah, ada juga yang anak-anak main-main, karena anak-anak tidak salah kan, anak-anak masih dia main Allahu Akbar macam-macam, dia tidak sah itu main-main. Nah, kalau kita bapak-bapak gini, kalau seperti itu, ya batal lah sholat kita. Tidak boleh. Jadi mufarraqatul asabi', jari-jari kita ini terpisah, tidak nempel. Mufarraqatul asabi'i. Fa in tarakahu 'amdan aw sahwan ata bihi fi asna'it takbiri la ba'dahu. Apabila terjadi kita ini baik dengan bukan dengan sengaja tentunya ini, fa in tarakahu 'amdan, dia tinggalkan karena lupa, aw sahwan karena lupa, maka hendaknya takbiratul ihram itu dilakukan pada pertengahan kita masih melafazkan takbir. La ba'dahu, bukan setelahnya. Kita selesai Allahu Akbar baru tadi saya mengangkat tangan. Jadi macam mana? Dia angkat tangan setelah selesai. Bukan begitu, tetapi ketika masih kita melafazkan Allahu Akbar. Nah, di antara itu kita ingat bahwa kita ini lupa mengangkat tangan. Diam aja kita ini kan biasanya, misalnya kita ini baru lulus jadi akpol misalnya ya, atau lulus pamong praja dan lain sebagainya, misalnya latihan ketat, latihan keras, misalnya latihan militernya, disiplinnya luar biasa, sehingga ketika sholat, ketika takbiratul ihram sampai lupa ngangkat tangannya Allah Akbar, dia tegak aja begini, Allah Akbar melotot, la ilaha illallah. Kalau seperti ini bagaimana? Dia lupa, akan tetapi ingat dia, dan dia masih melafazkan lafaz takbir, maka hendaknya boleh dilakukan pas pertengahan dia takbir itu. Pastikan Allah, kan tangannya baik-baik aja langsung. Kalau sudah selesai, ya kita ulang. Kalau sudah selesai, nanti bisa kita ulang. Kan tidak, ini sebentar, tidak batalkan. Kita lanjutkan sholatnya.
Kalau kita dalam posisi lupa, kita lanjutkan sholatnya, tidak batalkan karena dia mengangkat tangan itu sunnah. Wajib darab yadaihi aswa ilaihi muqarrabatan al-asnabi. Nah, atatihi fi asna'i takbiri la ba'dahu. Wa takunu kaffahu ila al-qiblati makshufatain. Nah, ini yang tadi dipertanyakan sedikit dengan bahasa isyarat kalau diberikan pertanyaan. Jadi ketika takbiratul ihram ini, kedua telapak tangan kita ini harus menghadap kiblat dan terbuka. Maksudnya kiblat itu mana? Kalau di depan, jadi bukan Allahu Akbar. Yang hormat saja kan begini ke depan kita, bukan hormatnya. Ya, jadi disunahkan tangan kita ini untuk terbuka menghadap kiblat. Allahu Akbar ini. Ya, jadi bukan menghadap bawah atau menghadap atas kayak orang mau nangkap kuda. Ya, maksud pakai wa yahtuhuma ba'da takbiri ila tahti sadrihi wa fawqa surratihi. Menempatkan setelah takbiratul ihram itu selesai, kedua tangan ini ditempatkan di mana? Yaitu tahta sadrihi, di bawah sadrnya, dadanya. Di bawah dadanya, kemudian di atas waqafqa surratihi, di atas pusarnya. Tengah-tengah Allah Akbar. Jadi bukan di atas dada, tapi di tahta sadrihi. Ini nama tahta sadrihi, di bawah dada, di dada kan ini, di bawahnya. Kemudian pusar di tengah, tadi tengahnya itu tengahnya. Ya, posisi kedua tangan kita ditempatkan di sini. Jadi wa ya'muduhuma ba'da takbiri ila tahti sadrihi wa fawqa surratihi. Wa yaqbidu qu'ahul aysara bi kaffihil aymani. Nah, tangan yang kiri ini digenggam oleh tangan yang kanan, jangan sebaliknya. Allah, kecuali sakit kalau tidak lagi. Ada yang sakit, kebetulan sakit, Allahu Akbar. Nah, kebalik jadi tidak boleh kalau dalam keadaan normal kita kesehatannya. Nah, jadi Allahu Akbar. Jadi tangan kiri kita ini digenggam oleh tangan yang kanan, dan itu posisinya tadi di bawah dada dan di atas pusar. Tidak boleh di bawah pusar atau di pas pusar-pusarnya pusar kita, tidak boleh di atas pusar dan di bawah dada pertengahan. Itu jelas ya kalau kita ngaji. Makanya terbukti sekali kalau kita tidak mau mengaji fikih, karena dengan mengaji fikih kita detail diajarkan kita itu dari dasar-dasarnya, jadi akar-akarnya itu dari awal hingga akhir, dari mulai takbiratul ihram, dari niat dan sebagainya. Nah, ini takbiratul ihram aja belum habis ini. Nah, jadi itulah intinya ulama-ulama itu
di dalam mengajarkan kita supaya betul-betul kita itu mendapatkan predikat sholat sebagaimana sholatnya orang yang melihat langsung bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan sholat, melakukan sholat. Kita tidak bertemu langsung dengan Rasulullah, akan tetapi ilmu beliau itu abadi, ilmu beliau itu kekal, diajarkan oleh para ulama melalui tulisan-tulisannya. Nah, jadi tulisan itu penting sekali sehingga dapat dibukukan dan dapat kita manfaatkan, yaitu dapat faedah kepada kita dengan kita dapat mempelajarinya. Wa yansuru ila mawdi'i sujudihi summa yaqra'u doa al-istiftah. Disunahkan juga supaya kita memandang kepada tempat sujud, kemudian kita membaca doa istiftah atau doa iftitah. Nah, jadi ada jamaah yang sholat setelah takbiratul ihram, habis jemaah yang lain ditengoknya, diperhatikannya, maka sah atau tidaknya sholatnya tentu tidak sah. Jadi yang kita lihat ketika kita sudah selesai takbiratul ihram, yang kita pandang adalah tempat yang akan kita sujudi ini, yang akan jidat kita ini, jabah kita ini sujud padanya. Ya, tempat sujudan itu yang dilihat, bukan kita lihat kakinya, jempolnya dilihat. Ya Allah, ini Pak Ustadz, Pak Imam, jempol kakinya lagi sakit, habis main futsal, ditengok terus kakinya, bukan begitu. Tetapi yang kita lihat adalah di mana nanti ini dan kita ini bersujud, itu yang kita lihat. Mata kita tertuju di sana. Ya, tidak boleh kita lihat yang lain-lain. Baru setelah kita melakukan takbiratul ihram dengan sempurna, melepaskannya dengan sempurna, maka kita lanjutkan dengan membaca doa iftitah, doa pembuka. Ia termasuk sunat juga. Nah, kalau kita cepat ini, buru-buru kita, atau kita terlambat masuk, kita datang ini, imam sudah mau rukuk, kita baru masuk pintu. Misalkan, bagaimana? Kita takbiratul ihram, dan apakah kita lanjut dengan membaca doa iftitah? Tidak, karena doa iftitah ini adalah sunnah dibaca. Jadi kalau kita sudah siap takbiratul ihram, maka langsung kita rukuk, tidak perlu kita membaca doa iftitah. Bahkan membaca baca surah Al-Fatihah juga sudah ditanggung oleh imam. Jadi kita langsung ikut rukuk. Yang penting kita sudah takbiratul ihram berniat, langsung rukuk. Allahu Akbar, langsung rukuk kita di imam, karena kita di makmum. Jadi makmum itu mengikuti sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Tidak boleh kita tiwal, tidak boleh kita menyalahi daripada yang dilakukan imam. Akan tetapi kalau imamnya salah karena lupa misalkan, maka ditegur. Dan imam itu harus mengakui bahwa dia telah lupa atau dia telah salah. Bagaimana caranya mengakuinya? Dengan diganti bersujud
sahwi namanya. Setelah sempurna, sebelum kita salam, maka kita lakukan sujud sahwi. Sujud mengakui bahwa kita ini lupa, tak lupanya itu betulan atau lupanya memang atau ragu-ragu. Kadang kita kan seperti itu. Ini apa sudah rakaat yang ketiga, masih sudah rakaat yang keempat. Nah, jadi kan kita ragu. Nah, terkadang juga sebaliknya, kita memang yakin rakaatnya rakaat ketiga. Akan tetapi pada kenyataannya sudah rakaat yang keempat. Nah, jadi kita harus ganti setelahnya itu dengan sujud sahwi sebelum salam. Dan bacaan sujud sahwi sudah kita hafal semua ya. Subhanaman la yanamu wa la yasmu. Subhanaman la yanamu wa la yasmu. Apa maknanya? Subhana, maha suci Allah, la yanamu, yang tidak pernah tidur, wala yasmu, dan tidak pernah lupa. Nah, jadi kita mengakui Allah itu tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Itu yang kita baca ketika sujud. Di antara semua aktivitas sholat, pergerakan sholat mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam, maka menurut ulama tasawuf, menurut para alim ulama, dan bahkan Nabi kita langsung yang mengajarkan ini, bahwa yang paling dekat hambaku dengan diriku adalah ketika sujud. Inna aqrab minni ainda sujud. Kalau yang seperti itu, jadi waktu yang paling dekat, keadaan yang paling dekat, posisi hambaku dengan diriku kata Allah Ta'ala ketika sujud. Maka perbanyaklah doa, doakan yang spesial-spesial ketika kita melakukan sujud, terlebih sujud terakhir. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, kita harus memandang tempat sujud kita, dan baru kita membaca doa istiftah. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan jelaskan, kita akan kaji kembali, yaitu bacaan-bacaan atau doa-doa istiftah. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Kurangnya semata-mata kekurangan dari saya pribadi, dan apabila ada sedihnya, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membantu kita, yang memberikan kita hidayah, dan mudah-mudahan kita senantiasa ditambah terus ilmunya dan imannya, serta ditambah juga ilmunya ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bertambah ilmu kita, maka kita akan menyadari, kita akan mengetahui daripada hakikat perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama daripada perintah salat yang 5 waktu. Nah, demikian, terima kasih atas segala perhatian, dan saya mohon maaf bila ada kesilapan dan kekurangan. Satu menit lagi ya, dan cukup kita cukupkan, dan mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita dapat dipertemukan kembali pada pertemuan berikutnya dalam kondisi sehat walafiat dan diberikan kesempatan. Akhirul kalam, Allahumma tawfiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.